Ya, kita berada dalam program yang namanya SOS. Apa itu SOS? SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itulah SOS, sahabat orang sakit. Nah, selamat berjumpa dalam program kerjasama antara SOS dengan Keluarga Indonesia Bahagia yang saya inisiasi pendiriannya beberapa tahun yang lalu. Keluarga Indonesia Bahagia sendiri ada beberapa program seperti talk show, menulis buku bersama, dan ini adalah komunitas lintas denominasi. Nah, saya mau sampaikan dulu sebuah renungan singkat ya untuk sahabat-sahabat baik yang sakit maupun juga yang sehat ya. Saya ingin membaca kisah Raja Daud ya. 1 Tawarik pasal 29 ayat 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Nah, ini cerita mengenai Daud mati. Wah, ini Pak Jarod pagi-pagi cerita orang mati. Ya, kalau saudara dengerinnya malam ya malam-malam gitu ya. Nah, kenapa bicara orang mati? Karena semua orang pasti mati ya. Mau amin apa tidak amin, mati juga ya. Kalau saudara mau diberkati, amin. Saudara mau mati, pasti tidak amin. Ya. Tapi amin tidak amin, mati itu pasti. Ya. Orang lahir itu pasti mati, kecuali Elia. Lalu Henokh, ya, itu nggak pakai mati, diangkat hidup-hidup. Ya. Lazarus mati, hidup lagi, ya mati lagi pasti, walaupun nggak ada ayatnya. Lazarus kan nggak kekal sampai sekarang. Jadi semua orang itu mati. Cuma matinya itu bagaimana gitu ya. Ada punya teman nama Tuhan, lagi khotbah, turun dari mimbar, dipanggil Tuhan. Wah, ada yang lagi mandi, jatuh sebentar, panggil Tuhan. Ada yang muda, energik, waduh, usahanya diberkati luar biasa, menikah, dipanggil Tuhan. Saya punya teman lagi, bukan teman lagi, anak buah staf saya bertahun-tahun. Punya suami itu yang namanya dugem, mabuk, istrinya itu staf saya ya, berdoa, berpuasa bertahun-tahun sampai suaminya lahir baru dan bertobat. Wah, begitu suaminya lahir baru, bertobat, bulan madu ke Bali. Saat berenang itu suaminya dibawa ombak mati. Jadi di depan matanya dia. Wah, dengan helikopter SARS mencari semuanya sampai hari ini jasadnya tidak ditemukan. Jadi bicara kematian itu ceritanya waduh macam-macam. Tapi Daud tadi, Raja Daud, ditulis matinya penuh kemuliaan ya, dan kekayaan. Soal kaya saya nggak tertarik banget lah gitu ya, banyak orang kaya. Tapi Daud ini matinya penuh kemuliaan. Nah ini menarik sekali. Kenapa? Karena Daud itu hidupnya penuh kesengsaraan. Mazmur 27 ayat 10, ayah ibuku meninggalkan aku. Samuel 16-17 menceritakan bagaimana di rumahnya ada ucapan syukur, Daud nggak diundang sama bapaknya. Samuel 17 menceritakan bagaimana Daud itu pergi ke medan perang membawa makanan untuk kakak-kakaknya, malah dimarahi. Lalu Daud itu punya mertua namanya Saul. Dia mengabdi kepada Raja Saul, malah mau dibunuh. Istrinya Mikal menghina dia. Bahkan akhirnya istrinya ada yang kawin sama Adriel, sama orang lain. Belum lagi diberontak sama Adonia, diberontak sama Absalom. Waduh, itu dia, Daud itu waktu melarikan diri karena pemberontakan, dikutuki sama Shimei. Itu boleh dikatakan kisah Daud itu penuh kesengsaraan. Penuh masalah, orang tuanya nggak sayang, mertua nggak sayang, istri pergi sama orang lain, anaknya memberontak, lalu matilah Daud. Penuh kesengsaraan, klojot-klojot kejel, penuh klojot-klojot kejel, penuh penderitaan. Bukan. Ayatnya matilah Daud penuh kemuliaan. Waduh,
hidupnya penuh penderitaan, tapi matinya penuh kemuliaan. Nah, itu tuh menarik bagi saya. Dan kenapa Daud itu bisa mengakhiri hidupnya dengan mulia? Karena dikatakan, ini Daud yang berkata, lagi pula oleh karena cintaku, kata Daud, kepada rumah Allahku, kata Daud, ya, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Karena cintanya, Daud mempersembahkan, itu kalau dibaca ayat selanjutnya, itu 3.000 talenta emas murni, 10.000 talenta perak murni. Perak murni itu emas putih 1 gram ya hampir 500.000, emas murni waduh 3.000 talenta. Jadi di jumlah 13.000 talenta. Satu talenta itu 14 kilo. 1 kilo itu 1.000 gram. Kalau 1 gramnya 500.000 dikaliin sekilo itu dikaliin 1.000, 500.000 1 gram, ya kalau sekilo 500 juta. Ya, sekilo kali 14 kali 13.000. Itu Daud nyumbang triliunan, dan itu dikatakan karena cintaku. Waduh, rupanya Daud punya cinta Tuhan itu luar biasa. Atau ayat satu lagi, ya, Mazmur 69 ayat 9. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela-cela engkau telah menimpa aku. Daud berkata, Tuhan cinta akan rumahku, rumahmu. Waktu Daud hidup, rumah Tuhan itu belum ada. Kan kemah tabernakel Salomo sudah nggak ada, bait Allah Salomo yang bangun Salomo, Daud belum bangun. Malah tadi Daud nyumbang itu untuk bangun bait Allah. Lalu kenapa Daud berkata cintaku untuk rumahmu? Maksudnya cintanya Daud kepada Tuhan. Sehingga Daud tuh rindu sekali pengen bangun rumah Tuhan. Itu karena cintanya kepada Tuhan. Nah, jadi rupanya itulah rahasia bagaimana Daud itu kuat hidup. Daud itu kuat sekali hidup karena cinta. Maka saya berikan istilah ini kuasa cinta, power of love. Kuasa cinta itu luar biasa. Membuat Daud yang menghadapi banyak masalah, itu matinya penuh kemuliaan. Kita nggak bisa menghindari masalah. Ya, kalau Anda nggak mau punya masalah, saya bisa doakan. Ya, kan Tuhan ambil nyawanya bawa ke sorga, itu nggak ada masalah lagi. Tapi kalau kita di dunia ini pasti ada masalah. Jadi saya tidak akan mendoakan Anda nggak punya masalah, tapi saya akan doakan supaya Anda merasakan cintanya Tuhan. Karena kalau Anda punya cintanya Tuhan, maka cinta Tuhan itu memampukan kita menghadapi semua masalah. Karena Daud cinta Tuhan sungguh-sungguh, maka Daud bisa menghadapi semua permasalahan hidup dan mengakhiri dengan penuh kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya khotbah tidak panjang-panjang ya, tapi akan ada yang kesaksian. Ini pasangan hamba Tuhan. Saya berikan istilah, ini kesaksiannya saya belum dengar, tapi baru saya baca sekilas aja. Itu saya berikan judul cinta sejati. Atau kuasa cinta. Kenapa demikian? Nah, saya tunjukin gambarnya dulu sekilas ya. Nanti ceritanya sama Pak Stefanus dan Ibu ya. Pak Stefanus dan Ibu. Nah, ini beliau berdua ya. Nah, kenapa saya berikan tagline ya? Kuasa cinta atau cinta sejati. Nah, karena ceritanya nih ya dari gambar-gambar ini gitu ya, nanti saya stop sampai di sini aja, selanjutnya kan Bapak Ibu akan bercerita bahwa ibu mengalami sakit ya dan butuh ginjal. Dan bapaklah yang menjadi donornya. Oke ya. Selanjutnya biar Pak Stefanus dan Ibu yang saksi, ya saya akan undang Pak Stefanus dan Ibu. Nah, selamat berjumpa Pak Stefanus Khairuddin dan Ibu Lili. Ibu Lili, shalom Bu Lili. Shalom Pak Jarot. Ya, selamat berjumpa dalam program SOS Sahabat Orang Sakit. Ya. Ya, ini senang sekali nih saya lihat Bapak Ibu ini, kalau boleh tahu
Bapak usia berapa? Ibu usia berapa? Saya usia 63, Ibu usia 65, Pak. Oke, mantap sekali, masih mesra. Wah. Ya, ini Bu Lili waktu itu sakit apa sih Bu sebenarnya Bu? Oh ya, awal mulanya saya sakit diabetes dan memang mama saya juga sakit diabetes begitu. Jadi saya memang orangnya seneng makan yang manis-manis, kue-kue, dan kebetulan memang suka masak gitu. Jadi ya nggak terkontrol sehingga saya kena diabetes. Awal mulanya saya sakit itu tahun 2000 itu sebelumnya memang udah sakit gula. Tapi akhirnya saya lama-lama karena nggak terlalu diperhatiin kesehatannya, makan obatnya yang nggak teratur gitu. Akhirnya tiba-tiba kakinya bengkak. Kakinya bengkak itu waktu tahun 2000 akhir. Sehingga dicek darahnya ternyata kreatinnya waktu itu tinggi. Oke. Dan ternyata ginjalnya yang sakit. Dan akhirnya mengambil keputusan bulan Januari saya masuk rumah sakit di Jakarta di Medistra waktu itu karena saya sudah nggak bisa bangun lagi, udah muntah-muntah, udah lemes. Masuk ke sana. Gambarnya yang ini? Bukan. Ini yang di Singapura. Ini yang di Singapura. Oh, jadi oke. Akan dulu gitu. Pertama ya. Jadi akhirnya saya diperiksa di Medistra bahwa ternyata memang ginjalnya. Dan akhirnya dokter ginjal mengatakan memang harus cuci darah, tetapi dokter yang merawat saya, dokter dari gula mengatakan kalau bisa jangan dulu. Dan akhirnya teman-teman dari gereja sering besuk ke rumah sakit dan saya tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya salah satu teman mengatakan bahwa saya lebih baik ke Singapura. Terus kami bilang kami nggak pernah ke Singapura, nggak ngerti carane bagaimana, tinggal di mana dokternya. Terus kebetulan teman itu memang kenal dengan dokter yang ada di Singapura. Akhirnya kami berdoa bahwa kalau memang Tuhan izinkan kami ke Singapura, Tuhan persiapkan semuanya dan Tuhan lancarkan. Dan akhirnya kami berdiskusi dengan dokter gula yang di Jakarta. Akhirnya mereka, oh ya lebih bagus Ibu pergi aja ke Singapura. Ya udah, akhirnya kami pergi ke Singapura. Puji Tuhan, kami hanya dalam tempo 10 hari. Waktu itu masih gampang ya di Singapura gitu. Akhirnya saya mendapatkan donor sehingga dokter mengatakan bahwa ibu lebih baik dicangkok. Saya nggak ngerti dicangkok tuh bagaimana gitu. Saya pikir cangkok orang yang sudah mati gitu. Oh bukan, ini orang yang masih hidup diambil ginjalnya. Oh iya, udah akhirnya kami konsultasi dengan Pak Royandi. Pak Royandi berdoa, ya lebih baik ibu dicangkok saja. Kata, udah kita berdoa berserah. Puji Tuhan, yang cangkok yang pertama berhasil dan saya sehat. Dan cangkok ginjal yang pertama itu saya bertahan sampai 19 tahun. Ginjal itu. Jadi memang dalam 2 bulan, 3 bulan selalu check up ke Singapura, rutin begitu, makan obatnya apa. Akhir-akhirnya kreatin saya naik, Pak. Akhirnya naik begitu. Terus dokter memang mengatakan, katanya kalau bisa dipertahankan. Tetapi kalau memang sudah tidak ada jalan lain, salah satunya, satu cuci darah, yang kedua harus dicangkok kedua kali. Dokter mengatakan begitu sama kami. Terus jadi waktu itu saya juga agak down gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, bagaimana ya Tuhan begitu. Saya harus dicangkok. Terus saya memang di dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh sih saya maunya dicangkok di Singapura. Saya nggak mau di tempat lain Tuhan, karena dengar banyak teman-teman ya ada yang berhasil, ada yang enggak begitu. Jadi saya ya hanya berharap berdoa kepada Tuhan.
tiba-tiba kira-kira bulan 8 saya sakit, itu saya drop, tubuh saya drop, terus akhirnya saya dibawa lari ke Singapura lagi, telepon sama dokter, dokter bilang ya sudah datang aja ke Singapura, sudah datang ke Singapura, dicek saya. Ini ya yang ke Singapura yang ini nih. Ya, belum. ya. Enggak, yang bulan 8 belum ini. Belum, itu belum ketahuan. Ini cangkok yang kedua. Akhirnya saya sakit, dicek, ternyata memang kreatinnya makin naik, Pak. Saya makin naik. Terus udah gitu, sayanya sering apa tuh kayak linglung, kayak bingung, kayak nggak tahu begitu saya. Terus akhirnya dokter ambil keputusan pada waktu bulan 8, akhirnya harus dicuci darah. Itu pertama kali saya dicuci darah tahun yang lalu, dicuci darah supaya apa sayanya bisa baik itu keadaannya. Akhirnya saya cuci darah. Udah saya baik waktu itu sekali dicuci darah, akhirnya kami pulang ke Jakarta. Terus tiba-tiba saya hari Minggu waktu pagi-pagi mau mandi, mau ke gereja, kok saya lemes gitu. Saya lemes, saya bilang sama suami saya, Pak, kok saya lemes ya? Saya kayaknya jalannya agak goyang-goyang gitu, ngeliyeng gitu. Terus kayak nggak kuat. Terus saya bilang, Pak, kayaknya saya nggak bisa ke gereja, lebih baik saya di rumah aja. Ya deh, kamu di rumah aja kalau gitu. Udah saya di rumah, saya mau bangun berdiri gitu kayak nggak kuat. Terus saya dalam hati saya berdoa, Tuhan kali saya mesti ke Singapura nih, saya mesti pergi nih, nggak bisa nggak pergi nih, kayaknya saya nggak kuat. Akhirnya begitu pulang dari pelayanan, suami saya mengatakan, Pak, saya cariin tiket aja, harus pergi ke Singapura. Udah, akhirnya kami ke Singapura waktu itu. Terus udah begitu, saya bilang nih sama dokter, waktu datang ke Singapura, saya ngomong gini sama dokter, dokter, tolong dong, saya diperiksa dong jantung saya sama paru-paru, saya nggak pernah dia diperiksa gitu. Oh baik ibu, katanya. Ya katanya besok diperiksa ke rumah sakit, kata dokter saya. Udah, saya nggak punya pikiran apa-apa itu. Pikiran sih tenang aja gitu. Begitu saya diperiksa, ternyata jantung saya di pinggir jantung tuh semua kelilingin air. Begitu juga paru-paru dikelilingin air semua. Begitu akhirnya dokter mengatakan bahwa ibu harus di rumah sakit tinggal dirawat. Ya baik dokter. Sudah, saya sih pikiran tenang-tenang aja, nggak pikiran apa-apa. Begitu saya juga heran kenapa saya bisa ngomong sama dokter, saya minta diperiksa, saya pikir-pikir ternyata itu Roh Kudus yang menggerakkan saya. Kalau enggak, saya juga nggak ngerti gitu. Terus udah gitu, akhirnya udah. Jadi besok ibu disedot katanya. Oh ya dokter, udah. Saya berdoa, Tuhan engkau tolong saya. Memang dokter mengatakan kalau disedot ini nggak apa-apa. Tapi ada satu bahayanya kalau dia pendarahan. Begitu harus dioperasi. Begitu. Saya tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ternyata di saat pertengahan waktu disedot, akhirnya ternyata saya pendarahan di jantung. Akhirnya begitu cepat dokter masuk ruang operasi, langsung saya dioperasi saat itu jantungnya. Karena pendarahan, kata dokter, kalau pendarahan harus cepat dibersihkan darahnya karena sangat berbahaya. Begitu. Udah akhirnya saya dirawat di ICU ada 5 hari dan saya boleh keluar dari ICU dan juga paru-parunya akhirnya disedot di dalam kamar perawatan aja pakai alat bisa semuanya. Akhirnya saya tinggal di rumah sakit tuh sampai mengalami 45 hari ada di rumah sakit. Oke, Bu, saya tanya Bapak dulu tuh. Pak, ya. waktu Ibu harus operasi itu kan Ibu dalam kondisi ada diabetes. Orang diabetes itu kalau gulanya tinggi nggak boleh dioperasi. Lalu jantungnya mengalami pendarahan.
Nah, saya pengen tanya yang dari Bapak nih ya. Ini Bapak perasaannya, pikirannya gimana waktu itu, Pak? Jadi awalnya itu sebenarnya Mami Lili ini mau kontrol jantung aja, maksudnya cek jantung. Tapi begitu dicek setelah di USG, ternyata di pinggir jantungnya itu penuh dikelilingi air dan sangat berbahaya. Kalau masuk tenggelam itu jantung akan kolaps dan juga paru-paru. Oleh sebab itu diadakanlah pertamanya biopsi, Pak, untuk jantung itu diambil ditusuk gitu supaya bisa keluar airnya dari pinggiran jantung. Tapi ternyata itu meleset. Jadi meleset sehingga jantung itu pendarahannya itu mengakibatkan sekitar jantung itu ditutupi oleh darah yang kental. Aduh. Jadi akhirnya dibelek tuh. Di belek operasi besar untuk membersihkan jantung itu. Nah, pertanyaan Bapak tentang bagaimana itu diabetes itu bisa dioperasi, memang teknologi zaman sekarang ini memang cukup canggih di masa sekarang ini. Mereka bisa mengadakan menyetop, memperendah dengan suntikan-suntikan biar diabetes itu tidak sampai tinggi sehingga operasi bisa dijalankan. Wow. Tapi perasaan Bapak sendiri gimana tuh Pak waktu ngadepin putusan harus operasi, kan mesti tanda tangan tuh suami? Nah, iya memang waktu diadakan biopsi itu kan saya nungguin di ruang operasi. Tiba-tiba dokternya kalang kabut, Pak Jarod. Kalang kabut. Oh, where is the husband? Where is the husband? Kalang kabut seperti panik dokter jantungnya. Saya bilang, ini harus cepat diambil keputusan. Dia kalang kabut bener dengan pakaian operasinya. Dengan tudung-tudung operasi pakai hijau itu kan. Kalang kabut dia. Saya lihat dia kalap. Dia kalut. Tapi saya tetap tenang. Saya waktu ibu di sana itu saya berdoa. Tuhan tolong biopsinya. Tapi dia kalang kabut. Dia bilang mesti adakan tanda tangan ini cepat supaya bisa dioperasi. Ibu dalam keadaan kolaps katanya. Ya, saya langsung di kamar operasi disuruh masuk. Di depannya saya tanda tangan. Saya udah ambil tindakan langsung tanpa apalagi pikir panjang. Yang penting istri saya selamat gitu, Pak Jarod. Wah, Bapak berani ya ngelihat ibu di operasi ya? Iya, jadi ibu memang di operasinya di belakang. Tapi saya nggak boleh masuk. Saya dari depan. Dokternya kalang kabut cari saya, mesti ada persetujuan saya baru diadakan operasi jantung itu, Pak. Dia udah bawa itunya, dokumennya, tinggal suruh saya teken. Oh, oke. Nah, jadi saya tanpa pikir panjang lagi, yang penting istri saya selamat, dan saya sempat menangis, Pak. Kenapa yang tadinya rencananya mau ginjal, kok larinya ke jantung? Nah, ini jadi membuat saya sampai nangis di depan kantor operasinya itu. Saya bilang, karena saya tahu ini dokter udah kalang kabut gitu, Pak. Kalang kabut dia, jadi saya harus cepat tanda tangan supaya bisa diadakan itu. Jadi saya cuma berdoa, dan kebetulan saya ditemenin sama anak saya yang paling besar. Kami berdoa, saya sambil nangis. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, Pak. Dan operasi dilanjutkan sampai berapa jam, dan berhasil, langsung didorong ke ICU. Kita melihat Mami sudah keluar dari kamar operasi, dan kita mengucap syukur aja gitu, Pak. Terus akhirnya di Singapura sampai berapa hari tadi, Ibu? 45 hari. 45 hari. Wow, lama sekali itu. Ya. Boleh dilanjutkan, Bu, ceritanya, Bu. Ya, habis itu kami boleh pulang, Pak, ke Jakarta. Sudah kami boleh Natal, boleh tahun baru, boleh tahun baru Imlek, semua berkumpul sama anak cucu mantu, saudara-saudara, ipar-ipar, semua puji Tuhan. Terus, nah itu selama dokter memang udah mengatakan bahwa saya harus dicangkok yang kedua kali. Terus cuman saya bilang, Tuhan, bagaimana ya Tuhan? Terus sempat juga waktu itu dokter memperkenalkan orang yang cangkok di Kamboja waktu itu. Terus
kita berhubungan bagaimana kalau umpamanya saya mau ke Kamboja, karena waktu itu di Singapura sangat tidak dibuka untuk operasi. Karena waktu itu kebetulan memang ada COVID itu dari bulan 3. Jadi waktu kami berbicara dengan orang yang sudah di Kamboja, akhirnya kami sepakat ini dengan agennya, oke, kita nanti pergi ke Kamboja. Nggak disangka terus bulan 3 Pak ada itu COVID begitu. Nah, sementara saya harus ke Singapura waktu itu, dan saya akhirnya dokter mengatakan mulai cuci darah saya bulan 2 akhirnya. Bulan 2 tanggal 11. Waktu itu pas saya datang ke Singapura, dokter bilang, Ibu nggak ada cara lain lagi, sementara harus cuci darah. Oh ya baik dokter. Akhirnya dan sempat cuci darah juga di Jakarta waktu itu 1 bulan ya kok. 1 bulan di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Habis itu akhirnya sayanya badannya nggak enak itu, terus akhirnya terbang ke Singapura. Pas kami tidak tahu kalau di Singapura itu mau ada lockdown, jadi kami biasa paling pergi 2-3 hari, nanti udah pulang, jadi nggak punya persiapan apa-apa. Begitu, pergi aja, yang penting udah sampai di Singapura, udah bersyukur, puji Tuhan. Datang ke dokter besoknya, ternyata waktu kami datang itu tanggal 15 ya Pak? Ya, Maret. 15 Maret ternyata itu pas lockdown di Singapura. 16 ya. Kami pagi-pagi ketemu sama dokter, terus dokter mengatakan, oh syukur ibu sama bapak sudah sampai di Singapura. Kamu tahu nggak kalau ada lockdown? Nggak tahu dokter, kami nggak ngerti sama sekali. Oh ya sudah, nggak apa-apa, yang penting kamu sudah sampai di Singapura. Nah, waktu selama kami dokter mengatakan bahwa harus dicangkok yang kedua itu, memang suami saya selalu kalau cangkok ginjal ya. Ya betul, Okay. cangkok ginjal. Memang saya masalah di ginjal gara-gara gula. Akhirnya suami saya suka doa pagi, Pak. Kami suka doa pagi. Terus dia sering ngomong sama saya, Ma, aku mau puasa ya hari Senin sama hari Kamis, Jumat ya Pak ya, Jumat. Oh iya, tapi dia sih nggak ngomong apa-apa. Saya pikir udah biasa di gereja juga suka harus puasa gitu. Rupanya dia ada sesuatu tapi dia tidak bicara dengan saya. Jadi selama dia di Jakarta dia berdoa, rupanya dia bertanya dengan Tuhan bagaimana tentang istri saya, sementara ini sulit untuk donor begitu dan harus keluar negeri keadaannya begitu. Jadi akhirnya suami saya rupanya diberikan hikmat, dia bicara Tuhan bagaimana kalau saya aja yang ingin mendonorkan ginjal saya untuk istri saya, dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan suami saya, dan selama itu dia nggak ngomong sama saya sampai di Singapura. Nah, begitu kami berjumpa dengan dokter pagi-pagi itu, dokter mengatakan bagaimana ibu gitu ya, dokter saya lagi nggak enak badan nih begitu. Terus akhirnya disitulah suami saya mengatakan bahwa dia ingin mendonorkan ginjalnya untuk istri saya. Saya terkejut di situ karena saya nggak dikasih tahu apa-apa dengan suami saya, dan dokter sangat menyambut. Oh, bagus sekali Bapak. Saya senang sekali katanya. Tapi Bapak harus diperiksa dulu bagaimana keadaan Bapak, apakah cocok atau tidak waktu itu. Dan sebelumnya Pak, saya gara-gara saya sakit gula, karena sering turun naik gitu gulanya, akhirnya saya itu matanya jadi rusak Pak.
Saya udah sempat juga dioperasi sebelumnya itu. Jadi saya kena glukoma, Pak. Mata saya. Jadi yang sebelah kanan, puji Tuhan, masih bisa melihat walaupun tidak 100%. Tinggal 7%. Dokter mengatakan, dokter mata tinggal 7%. Wow. Tapi saya tetap bersyukur, kayak seperti melihat lampu. Kalau di tempat yang terang, saya masih bisa ngelihat bayangan suami saya, orang lewat, apa semua saya bisa. Tetapi saya juga puji Tuhan, di Jakarta, saya masih bisa masak asal dapurnya semuanya lampunya terang. Jadi saya masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Begitu, Pak. Pak, ini Bapak dulu, Pak, ganti Pak Stefanus. Pak, kok Bapak waktu itu dari doa itu muncul pergumulan mau donorin ginjalnya itu gimana Pak pergumulannya, Pak? Ya, jadi kita ambil doa dan puasa, kita memang terbesit di hati bahwa bagaimana kalau saya yang memberikan ginjalnya. Cuman kan pertanyaannya, apakah dengan usia yang 63 tahun ini, apakah saya masih, pertama ginjal saya apakah masih bagus atau enggak? Kan umur udah 63, Pak. Jadi, tapi saya coba dengan dorongan Roh Kudus, mencoba menyampaikan sama dokter, bagaimana kalau saya yang memberikan ginjal saya satu untuk istri saya, dokter. Dia bilang, bagus sekali. Jadi dicoba untuk diperiksa untuk ginjalnya di rumah sakit, dan saya dianjurkan untuk mengikuti seluruh tata cara peraturan dokter lah. Pertama diperiksa ginjal itu, di USG semuanya, ternyata ginjal saya itu 100% masih oke, Pak. Seperti anak muda gitu. Menurut dokter. Katanya oke sekali gitu. Tidak terlepas daripada ginjal saja, harus periksa jantung. Jantung pun masih bagus karena kebetulan memang saya suka exercise di Jakarta. Pagi-pagi sering jogging. Jadi saya juga tidak merokok. Jadi saya memang selalu jaga kesehatan. Jantung juga bagus, liver bagus, semuanya bagus, paru-paru bagus, dan puji Tuhan semua darah diperiksa, kolesterol, asam urat, semuanya itu rapotnya rapot biru, Pak. Tak ada yang merah satupun. Itu puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi dengan syarat-syarat itu sehingga bisa diadakan operasi. Tapi kalau di Singapura, Pak, itu bukan hal yang gampang mendapatkan operasi transplant kidney ini. Bukan ini satu hal yang gampang. Setelah operasi nih, Pak, nih fotonya. Kenapa? Ini fotonya sebelum operasi apa sesudah? Sedang menjalankan operasi. Ini ya? Ya, jadi saya sebelah sana, ibu sebelah sini, pas hari operasi ini. Kalau dan ini persiapan mau masuk besoknya. Oh, oke. Kita lihat fotonya dulu ya. Terus ini Bapak dan Ibu. Ini sudah operasi. Ini di ruangan ICU. Ya, ini setelah operasi. Waduh. Jadi Bapak Ibu berdua. Ini sudah didorong dari ICU masuk ke kamar. Suami istri. Bukan. Berdua. Ini didorong setelah ini yang di kamar ICU. Ini yang di ICU berdua dah. Bapak dioperasi, diambil ginjalnya, pindahin ke ibu. Waduh, saya paling takut tuh kalau sama operasi ya. Saya dioperasi. Nah ini Bapak udah bisa duduk ini. Ini sebelum operasi, pengarahan dari terbius. Iya. Oke, terus ada satu video kita putar dulu, nanti Bapak sambung ceritanya ya. Ini ini kalau ini yang Ibu.
Aku udah ketemu, barusan ke tempat Om, kasih tahu tante udah sadar, udah bisa nyanyi. Omnya senyum aja, sudah senang. Iya, kabarin. Aku disuruh tunggu luar lagi, aku tunggu luar ya tante ya. Tante masih belum bisa minum juga, masih tunggu dia bilang. Tapi kalau Om. Wah, oke. Jadi itu adalah pas dari mulai persiapan sampai operasi ya Pak ya? Iya. Waduh, boleh sambung ceritanya Pak? Gimana nih suami istri masuk operasi dulu? Terus setelah diperiksa semuanya, mendapatkan raport biru, justru bukan selesai sampai di situ Pak. Karena di Singapura ini untuk menjalankan satu operasi besar itu harus menjalani peraturan-peraturan secara khusus. Kita harus diperiksa oleh psikiater Pak. Wah, kejiwaannya apakah kejiwaan kita bagus. Psikiater saya, Mami Lili juga diperiksa dan diwawancarai oleh rumah sakit apakah maksud tujuan saya untuk memberikan ginjal kepada istri. Gitu. Dan perjalanan itu kami jalani semuanya karena pada masa kami mau operasi ini, zamannya ini di Singapura itu tertutup untuk operasi apapun. Jadi walaupun operasi penyakit lain di stop karena Singapura lagi konsentrasi menghadapi COVID, Pak. Jadi dari bulan Maret itu kita menunggu terus di samping wawancara hampir 4 bulan dan akhirnya kita dipanggil sama pengacara disumpah apakah setiap pertanyaan kita itu benar adanya. Jadi disumpah dan terakhir itu yang diwawancarai oleh dokter dari government, dari pemerintah. Itu ada 3 dokter yang mewawancarai kami. Saya dulu yang diwawancarai, baru nanti Mami Lili. Bahwa mereka finalnya mereka yang mewawancarai. Jadi saya ditanya apakah tujuan motivasi saya. Saya bilang tujuan saya adalah supaya istri saya sehat. Kenapa nggak dicuci darah aja selamanya? Dia bilang saya nggak mau karena saya tahu ada resiko-resiko kalau cuci darah terus selamanya bisa merembet ke sakit-sakit yang lain. Oleh sebab itu saya memberikan ginjal saya supaya istri saya sehat, supaya kami bisa hidup bersama. Saudara tahu nggak resikonya? Kata dokter itu. Saya tahu. Karena dokter kami sudah mengatakan resikonya itu 1 di antara 3.000 yang beresiko. Jadi 3.000 ada 1 kegagalan. Wow. Saya sampaikan begitu ke dokter pemerintah. Bagaimana kalau yang 1 itu yang terjadi terhadap saudara? Ya nggak apa-apa, saya sudah siap gitu. Dan tapi saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah itu, Tuhan yang saya percaya itu Tuhan Yesus sanggup memberikan yang terbaik, menyertai, memberkati, mengambil alih semua operasi. Saya imani itu Pak. Sama saya bilang sama dokter. Dia langsung stop, nggak tanya-tanya lagi. Karena dia lihat saya sudah beriman. Gitu. Haleluya. Nah, jadi apa namanya? Dia juga nakut-nakutin waktu awalnya, nakutin bahwa bagaimana kalau ini operasi besar ini kalau gagal nanti Bapak nggak ada lagi katanya. Ya, saya percaya dengan iman saya tidak ada yang terjadi yang menakutkan buat saya. Saya percaya sepenuhnya bahwa semuanya Tuhan yang ambil alih. Amin, gitu. Amin. Tidak ada. Saya tolak kegagalan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Padahal itu dokter 1 Muslim, 2 Buddhis, gitu. Oh. 2 Buddhis. Tapi saya nyatakan di hadapan mereka bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa. Gitu. Yes, amin. Dokter hanya alat, saya bilang hanya tangan dipakai Tuhan, gitu. Jadi sepertinya malah saya yang khotbahin dia, gitu Pak. Pak, itu kan Bapak di Singapura sampai jadinya 4-5 bulan dong.
Ya, Iya, betul. Ya. Sampai hari ini pun kita ini bertemu dengan Pak Jarod, kami masih di Singapura, Pak. Jadi sudah 9 bulan. Sekarang ini masih di Singapura? Ya, Masih, Pak. Waduh. Wah, itu biayanya berapa itu? 9 bulan di Singapura. Sampai sekarang masih di Singapura. Dari 15 Maret, Pak, kami di Singapura. Ya gara-gara COVID ini operasi itu ya sehat. Iya, sehat sekarang. Punya saudara atau keluarga di Singapura? Saudara, keluarga? Ada, kami sewa apartemen. Oh. Di Lucky Plaza, itu yang depan rumah sakit Mount Elizabeth, Pak. Iya. Wah. Dan terus bisa kenal Pak Stefanus atau SOS dari mana tuh, Pak? Ceritanya tuh. Ya, yang pertama dulu waktu bulan 8 itu Mami Lili waktu di operasi jantungnya itu tim SOS ini kan selalu masuk ke rumah sakit. Karena waktu itu kan belum ada COVID, masuk menjenguk orang, mereka punya daftar orang Kristen, siapa-siapa yang sakit, mereka datang untuk berdoa, kunjungan terhadap orang-orang sakit. Kami kenalnya mereka di situ. Jadi punya teman ya, jadi ada saudara di perantauan ya Pak ya? Ada saudara di perantauan, dan luar biasa pelayanan SOS ini, tiap hari mereka datang. Wah. Mendoakan kami, sharing-sharing bagaimana kebaikan Tuhan. Wah. Nah, ini masih ada 2 video lagi. Saya putar dulu. Nanti Ibu kalau mau menambahkan ceritanya ya. Ini saya lihat saya dikasih videonya Bapak Ibu. Ini saya terima dari Pak Andre. Saya putar dulu sebentar. Maju terus. Ya. Maju terus. Ya. Ayo. Tuhan nanti ya papinya. Ada gigi palsu. Tak ada. Ada pakai cincin. Tak ada. Apa? Tak ada. Celana hospital. No. Pakai celana sendiri. Ini kertas. Itu kertas ya. Ini hospital tuh apa punya? Tadi hospital. Suster. Oke, maju terus. Ada satu lagi. Nah, ini. Ada 3 ya, Pak ya. Ya. Lantai 3 ya. Ya, sama-sama. Nanti ada nurse tengah. Oke. Ada nurse. Ya. Oke. Ada Pak Stefanus di situ. Nanti sama videonya. Oke, ya. Jadi itu waktu persiapan operasi yang terakhir itu ya Pak ya? Ya, yang saya memberikan ginjal sama Mami Lili, persiapan mau didorong ke kamar operasi. Waduh. Itu benar-benar keputusan yang berani tuh. Kalau saya tuh lihat darah aja pingsan saya itu Pak. Saya itu lihat film Yesus disalib itu, The Passion itu pingsan juga. Makanya saya juga kena diabetes Bu. Jadi ibu saya diabetes. Saya 5 bersaudara yang mewarisi saya. Nah, tapi karena saya itu takut operasi, takut jarum, maunya kalau yang sama rumah sakit itu rasanya. Jadi saya jaga pola makan, benar-benar pokoknya gulanya jangan sampai di atas 150 gitu. Jadi saya ketat sekali, sangat disiplin dalam hal makan, terus minum obatnya dosis rendah. Jadi cuma 1 macam pagi, 1 macam malam gitu ya. Karena saya bener-bener, jangan sampai deh kalau masuk rumah sakit tuh saya orangnya itu kayak nggak orang Jawa bilang nggak tetek. Saya makanya lihat Bapak dan Ibu berdua gitu ya. Kalau satu masuk rumah sakit atau satu operasi kan istilahnya itu ya ini dua-duanya menghadapi risiko karena dua-duanya sudah berumur ya, tapi puji Tuhan ya. Tapi saya benar-benar wah ini Bapak dan Ibu ini berdua nih luar biasa nih. Nah, Ibu, waktu Ibu tahu bahwa suami yang donorin ginjalnya, lalu prosesnya begitu panjang sampai di Singapura harus begitu lama. Gimana perasaan Ibu? Ya, pertama saya kaget juga. Kalau dia mau memberikan, nggak tersirat di dalam hati dan pikiran saya, apa yang nggak pernah saya pikirkan, timbul dalam hati.
saya dengar gitu dia ngomong-ngomong gitu nggak ada, kok ternyata suami saya yang memberikan begitu. Ya saya sangat bersyukur bahwa semua ini rencana Tuhan diberikan kepada saya yang terbaik. Sampai anak saya 3 orang, anak saya ada yang kembar, yang nomor 2, laki-laki semua Pak. Mereka juga terkejut kalau papinya memberikan ginjal gitu. Sampai saudara-saudara juga heran gitu. Apa nggak apa-apa tuh papi gitu. Terus ya mungkin semua ini rencana Tuhan yang terbaik untuk mami gitu. Ya semua anak-anak ya bersyukur, mereka mendukung di dalam doa, begitu Pak. Semuanya saya bersyukur untuk semua ini, begitu Pak. Wow, luar biasa. Dari Bapak ada pesan tambahan, Pak? Ya, jadi saya memberikan ginjal ini buat Mami karena memang saya tidak mau kan dia sakit dicuci darah. Dan memang dalam kehidupan kita yang berumah tangga ini kurang lebih 41 tahun Pak kami sudah menikah. 41 tahun kami menikah dari tahun 79. Puji Tuhan, saya sudah merasa bahagia kalau melihat Mami sehat, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tidak tahan Pak kalau melihat dia dicuci darah, pulang lemes, ya nggak bisa makan, nggak bisa buang air, minum terbatas, menderita banget gitu. Tapi puji nama Tuhan, sekarang sudah sehat, sudah pulih semua, kreatinnya 0,8, normal banget, dan kulitnya itu keriput kayak nenek-nenek, hitam. Sekarang Pak Jarod dia sendiri mukanya mulus kayak nona-nona. Gitu. Jadi ternyata saya pun baru tahu kalau ginjal itu bisa merubah segalanya terhadap organ tubuh. Jadi kulit bisa bagus, makan bisa lancar, buang air bisa lancar, semua. Jadi diperbaiki oleh ginjal itu. Ternyata ginjal itu pun salah satu peran jadi motor terhadap tubuh kita. Tadinya waktu dia sempat cuci-cuci darah itu, dia sempat linglung, Pak. Kita di mana nih sekarang? Kita di mana nih? Padahal kita adanya di rumah sakit, lagi dirawat, linglung gitu. Dan seringkali ngomongnya juga ngawur gitu, Pak. Tapi puji nama Tuhan, setelah cangkok yang kedua ini, transplant ginjal yang kedua ini, semua sudah dipulihkan berkat pertolongan Tuhan. Berkat kasih sayang Tuhan buat kita, Tuhan masih berikan kesempatan buat kita, biarlah kita boleh hidup selamanya sampai Tuhan panggil, Pak. Bersama-sama. Dan sepanjang kegiatan di Singapura yang 9 bulan ini, SOS sudah banyak menolong kita, dan bahkan Pak Stefanus pun dengan Ibu Iva sempat ikut sampai depan pintu kamar operasi, mendorong kita jam 7 pagi padahal. Mereka udah datang, mereka mendorong support, doa, semangat, dan puji nama Tuhan, sampai hari ini kami sudah bersaksi di SOS, sudah di 15 SOS seluruh Indonesia gitu Pak Jarod. Jadi biarlah kami juga bisa menjadi berkat, bagaimana cinta kasih, bagaimana saya mengasihi, dan bahkan saya tambahkan, Mami, istri saya adalah belahan jiwa saya, Pak Baron. Haleluya. Wow. Jadi di Singapura tetap nggak nganggur ya Pak ya, tetap bisa pelayanan ya. Ya, betul. Kami melayani, dan secara khusus kami ditaruhkan sebagai pendoa. Jadi orang-orang sakit kami yang doa. Sering mendoa. Banyakkan saya sama Mami Lili sebagai pendoa. Kalau kami sudah Tuhan tolong, dan kami percaya melalui doa, ya teman-teman yang sakit juga Tuhan tolong, Pak Jarod. Kan Bapak kalau nggak salah juga menggembalakan di Jakarta. Betul, Pak. Nah, jadi kalau ini kebaktian apa? Pakai Zoom gitu? Pakai Zoom. Jadi saya, kalau tadi yang Kelapa Gading, saya Pulau Mas, saya sektor Pulau Mas dan sekitarnya,
Saya gembala lokal, Pak. Hmm. Gembala lokal di sana. Gitu. Jadi melayani dan setiap hari Minggu Jum juga. Jum. Tapi habis selesai mengikuti Jum daripada Jakarta, langsung dengar khotbah Pak Jarot gitu, termasuk sore pun gitu. Dan kalau nggak salah sudah 2 kali Pak Jarot tampil di SOS Singapura. Iya. Syukur kebetulan Bapak salah satu yang kami idolakan, Pak. Ya, Pak, terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Melalui semua ini, Bapak Ibu dapat pelajaran apa dari Tuhan, Pak, yang mau dibagikan? Ya, kami mengucap syukur bahwa kami hidup ini memang harus sungguh-sungguh berdoa, mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, nyata. Tetap Tuhan bekerja apabila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dan juga yang terpanggil oleh semua rencana Tuhan. Begitu Pak, jadi kami tetap harus hidup mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau saya penutup dari Bapak, dalam hidup ini semuanya hidup mati kita Tuhan yang atur, dan yang penting kita terus bersandar berharap hanya pada Tuhan, semuanya karena Tuhan. Saya percaya itu semuanya kita Tuhan yang Tuhan Yesus yang terus yang memampukan kita, maupun dalam pelayanan, maupun dalam kehidupan, maupun dalam bisnis, maupun dalam kesehatan. Kita percaya semua karena Tuhan. Demikian Pak Jarot. Amin. Wow, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana Pak Stefanus dan Bu Lili, walaupun sudah di atas 60 tahun ya, berani untuk operasi, berani menghadapi risiko. Dan melalui masalah yang ada, kesehatan yang ada, justru satu sama yang lain menjadi merasakan cinta yang kuat. Ibu Lili merasakan cinta dari Bapak, dan Bapak juga diuji cintanya dan dibuktikan dengan memberikan ginjalnya 1, dan puji Tuhan semuanya operasi berjalan baik dan sekarang sehat. Karena memang hidup ini ada di tangan Tuhan, itu tepat sekali. Dan kalau belum waktunya dipanggil Tuhan, ya belum dipanggil. Kalau sudah waktunya, ya mau apa lagi. Tapi kalau dipanggil Tuhan, kembali kepada cerita Daud. Daud dipanggil Tuhan dalam keadaan mulia. Karena itu selagi kita hidup, kita melayani. Baik punya uang, melayani dengan uangnya. Saya dulu waktu usaha saya diberkati, ya saya banyak membantu pelayanan di daerah. Tahun lalu saya bangkrut. Jadi saya tidak berkelimpahan lagi, tapi saya bisa melayani dengan nasihat. Kalau di tetangga, ini ngomong yang kecil, ya saya menjadi ketua lingkungan untuk kebersihan. Saya ngajak ibu-ibu kerja bakti, pohon-pohon dibersihkan, puing-puing dibuang, nanam anggrek di pohon-pohon, jadi kita bisa melayani dengan ide. Kita bisa melayani dengan apa saja. Bahkan Pak Stefanus dan Bu Lili di Singapura masih bisa melayani jemaat di Jakarta lewat Zoom. Jadi yang penting hidup ini kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Karena kalau kita hidup untuk diri sendiri, mungkin kita sehat, mungkin kita kaya, tapi apakah itu mulia? Makanya tadi saya mengawali dengan cerita Daud, yang waktu dia meninggalnya itu penuh kemuliaan. Maka kalau saya ditanya, Pak Jarot pengennya tuh kayak apa sih? Mau jadi apa sih? Semuanya dikerjain. Banyak orang yang nanya saya karena Pak Jarot ini dagang juga, nulis buku juga, ceramah juga, belakangan ini ngelukis lagi. Bapak tuh mau jadi apa gitu? Saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan. Kalau bisa ya diberkati kayak Salomo, menikah bahagia kayak Iska, ya diurapi kayak Paulus, meninggalnya kayak Daud.
Meninggalnya kayak Daud, penuh kemuliaan, lanjut umurnya, putih rambutnya, itu kalau boleh gitu ya, berharap atau berdoa. Tapi kan hidup mati di tangan Tuhan. Tapi yang pasti saya pengen hidup ini mengakhiri dengan kemuliaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur mendengar kesaksian Pak Stefanus dan Bu Lili, bagaimana berdua Pak Stefanus dan Bu Lili menunjukkan kemuliaan pernikahannya, menunjukkan kemuliaan hidupnya, berani mengambil risiko untuk yang dicintai, dan menunjukkan cinta dengan korban. Kami tahu Tuhan, betapa Tuhan juga sangat mencintai kami, karena Tuhan berkorban, bukan hanya memberikan ginjal. Tuhan Yesus memberikan nyawa, memberikan seluruh tubuhnya, darahnya, hidupnya. Ketika Tuhan Yesus yang pada mulanya firman dan Tuhan sendiri, dan Tuhan menjadi manusia. Lahir di dunia ini sebagai manusia dan hidup sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan telah menunjukkan cinta yang luar biasa bagi umat manusia. Karena itu Tuhan, biar cinta Tuhan itu yang menguatkan kami, seperti cinta Tuhan telah menguatkan Raja Daud untuk hidup dengan segala masalahnya, dan juga cinta Tuhan telah menguatkan Pak Stefanus dan Ibu untuk menjalani kehidupan bersama-sama sesuai dengan janji pernikahan sampai kematian memisahkan, dan mereka tidak dipisahkan oleh kematian, mereka disatukan oleh kehidupan, mereka disatukan oleh cinta Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk hari ini kami belajar realita hidup yang penuh masalah dan tantangan, tapi kami melihat bagaimana cinta Tuhan dan iman kepada Tuhan memberi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Stefanus. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarod. Tuhan memberkati.